Komaria SPD SD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor, BBGP Jawa Barat. Hari ini saya akan mempraktekkan praktek coaching saya sebagai coach dan rekan saya Hairunisa SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor, BBGP Provinsi Jawa Barat. Di sini saya sebagai observer dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Priani SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor, BBGP Provinsi Jawa Barat. Di sini saya berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan praktek coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Komaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Iya. Baiklah, terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu Ibu hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan melaksanakan praktek coaching pada percakapan kali ini ya. Iya. Baiklah. Dimulai dari pertama ya Bu ya, pertanyaan yang akan saya sampaikan, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada proses coaching nanti? Pada praktek coaching kali ini saya akan menggunakan rubrik Tirta, di mana ada penilaian tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksinya, serta tanggung jawab, Bu. Dari ketiga itu saya akan membuat rubrik penilaian tersebut. Baiklah, Ibu menggunakan alur Tirta ya Bu ya? Iya. Ya, baiklah, untuk yang kedua pertanyaannya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Saya akan kembangkan kompetensi yang saya lakukan ini adalah kompetensi mengenai pertanyaan berbobot, di mana yang bersifatnya terbuka sehingga si coachee bisa menemukan ide dan solusi dari permasalahan ini. Oh, baiklah. Ibu akan mengembangkan pada kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke, baiklah, kemudian pertanyaan yang ketiga, kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan dikembangkan setelah itu? Setelah itu saya akan menemukan kata kunci dari si coachee sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coachee bisa mencari sendiri solusi dan ide-ide yang lebih yang lebih berkembang sehingga permasalahannya itu dapat terselesaikan. Oh iya, bagus ya Bu ya, menggali sendiri ya Bu ya si Iya, coachee saya akan itu. menggali sendiri. Ya, oke. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir Bu, indikator ketercapaian seperti apa yang akan Ibu capai nanti? Indikator yang saya capai adalah indikator rencana aksi agar si coachee dapat menyelesaikan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Ya, sangat baik ya Bu ya, sangat bagus. Insya Allah ya, semoga berjalan dengan lancar nanti ya Bu ya pada proses coaching nanti. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Komaria. Perkenalkan, ini Bu Pri dan ini Bu. Saya Hairunisa Ibu sebagai observer di sini. Iya, perkenalkan Bu, nama saya Priani. Di sini saya sebagai coachee. Ya, baik Ibu. Iya, terima kasih Bu Komaria sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Gini Bu, ini saya ada beberapa permasalahan yang saya ingin utarakan sama Bu Komaria. Kira-kira Ibu bisa bantu nggak ya? Oh, bisa bantu. Apa topik yang akan Ibu sampaikan pada percakapan kita kali ini Bu? Begini Bu ya, saya ada permasalahan yang mengganjal di hati saya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, terlihat murid saya itu tampil kurang percaya diri dalam kegiatan berpidato. Sedangkan kegiatan berpidato itu akan dipraktekkan Bu dalam ujian praktek di kelas 6, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Saya melihat murid saya itu tampak seperti kurang percaya diri. Jadi seperti itulah Bu yang sedang mengganjal gitu ya dalam pemikiran saya, dalam masalah saya Bu. Oh, jadi Bu Pri itu ada muridnya yang kurang percaya diri dalam berpidato ya Bu ya? Betul, iya. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kali ini Bu? Sebenarnya yang ingin saya dapatkan tentunya ya Bu ya, solusi dari permasalahan saya itu sendiri. Saya ingin menggali ide-ide Bu ya, apa nih yang akan menjadi solusi dalam pemecahan
permasalahan murid saya, khususnya mereka itu bisa tampil Bu percaya diri dalam berpidato gitu ya Bu ya. Oke, jadi Ibu pengen ada solusi ide ya, ide Betul. juga ya. Oke, menurut Ibu rasa percaya diri seperti apa yang harus dimiliki murid Ibu? Nah, sebenarnya gini ya Bu ya, rasa percaya diri itu kan banyak aspek, banyak penilaiannya. Saya ingin melihat murid saya itu tampil di depan kelas dengan intonasi yang tepat ketika berpidato, kemudian dengan suara yang lantang tentunya ya Bu ya, yang kan bisa menyampaikan isi pidato itu dengan tepat kepada teman-temannya. Jadi anak-anak itu mungkin tampil di depan kelas itu dengan percaya diri yang tinggi Bu, tidak dengan ragu-ragu mungkin ya tampil di depan kelas, mungkin seperti itu Bu ya. Jadi menurut Ibu percaya diri itu dari intonasinya, Betul, terus ya. ada percaya dirinya, Betul, jadi ya. sehingga dalam berpidato pun mungkin lancar gitu seperti Iya, Ibu ya. lancar, Oke. betul. Bagaimana cara dan strategi Ibu agar murid di kelas Ibu tumbuh percaya dirinya? Nah itu Bu ya yang menjadi permasalahan untuk saya yang sedang saya pikirkan juga ya Bu ya. Mungkin bisa nggak ya Bu ya, anak-anak murid saya itu saya latih berpidato mungkin secara berkelompok gitu Bu ya. Kan murid saya itu ada 33 ya Bu ya. Dari 33 murid itu saya akan bagi 5 kelompok, mungkin ada yang 6, ada yang 7. Dengan seperti itu mereka berkelompok itu tampil pertama di kelompoknya dulu Bu ya. Tampil di kelompoknya dulu, mungkin di situ mereka akan terlatih rasa percaya dirinya sebelum mereka tampil di depan kelas dengan banyak teman gitu Bu ya. Kira-kira mungkin solusinya seperti itu Bu, saya akan membentuk kelompok, saling dengan berkelompok itu dia akan tampil di depan temannya dengan skala kecil dulu. Nah itu saya berpikir itu bisa melatih rasa percaya dirinya Bu. Seperti itu. Apakah ada strategi lain ya yang dapat Ibu lakukan selain itu Ibu? Nah, mungkin yang akan saya lakukan mungkin ya Bu ya, dengan membuat jadwal yang terprogram untuk melatih rasa percaya diri siswa. Dengan jadwal itu anak-anak mungkin secara bergantian ada jadwalnya di sela-sela pembelajaran berusaha untuk bisa melatih rasa percaya diri ya Bu ya, menanamkan rasa percaya diri itu ketika anak berpidato. Nah jadi setelah mungkin ada program yang rutin seperti itu, ketika nanti ujian praktek berpidato, anak-anak itu tidak menemukan lagi kesulitan ya tampil di depan kelas, kemudian mungkin tidak ragu-ragu lagi ya Bu ya, terus intonasinya juga bisa terdengar oleh teman-temannya, atau juga dia tampil tanpa harus gini Bu. Kadang kan suka anak-anak tuh menutupi wajahnya karena kan terlihat sekali itu murid yang tidak percaya diri ya, seperti itu. Jadi mungkin saya berpikir strategi saya yang kedua ya dengan cara membuat jadwal yang terprogram agar anak-anak itu mungkin akan bergantian ya Bu ya untuk bisa tampil di depan kelas, seperti itu Bu. Programnya seperti apa yang akan Ibu kembangkan secara indikatornya? Iya, mungkin programnya anak-anak itu akan tampil secara bergiliran Bu dengan pembelajaran yang berbeda. Bisa nggak sih Bu ya dengan cara tampil presentasi diskusi kelompok ya gitu ya, diselipkan itu kan juga akan melatih rasa percaya diri. Nah mungkin nanti saya akan fokuskan program itu dengan tampil percaya diri. Nah nanti saya akan fokuskan dalam program berpidato itu sendiri Bu gitu. Jadi mungkin dalam seminggu ada 2 kali lah anak-anak tampil di depan kelas gitu ya Bu ya. Nah jadi dengan program seperti itu melatih rasa percaya diri pada anak-anak. Oke, Gitu. ternyata Bu Pri itu ada 2 strategi ya yang Betul, sangat bagus iya. sekali. Pertama membentuk kelompok kecil, dan Betul. kedua membuat program. Betul. Ya. Oke, nah kapan Ibu akan melaksanakan strategi tersebut Ibu? Kemungkinan dari saya berbicara dengan Ibu hari ini ya 2 hari ke depan saya berusaha akan menjalankan strategi ini. Mungkin yang pertama dulu ya Bu ya, strategi yang pertama tadi
saya akan berusaha membentuk kelompok kecil dulu. Nah, nanti anak-anak saya bentuk kelompok kecil. Nah, itu 3 hari mereka akan berkelompok, saling bergantian berpidato. Kedepannya saya harus melihat dulu Bu ya hasil kelompok kecil ini. Setelah 3 hari saya melihat hasil kelompok kecil ini, kemudian 3 hari berikutnya saya akan membuat program bergantian untuk tampil berpidato di depan kelas. Oke, Gitu. jadi Di strategi yang kedua ya Bu ya, gitu ya. Jadi ternyata Ibu melihat dulu strategi yang pertama. Iya, itu. betul, Setelah ya. strategi pertamanya itu ternyata terlihat, Betul. Ibu kan membuat program yang Kedua strateginya, Oke. betul. Nah, ya. pihak mana saja ya yang akan Ibu libatkan? Mungkin yang pertama diri saya sendiri ya Bu Iya. ya, kemudian murid-murid saya gitu dari 30 siswa, Iya. 33 siswa ini kemungkinan saya akan melibatkan rekan sejawat saya Bu. Kebetulan kan saya di Rombel B, rekan sejawat saya Pak Yudi di Rombel A mungkin akan dapat memberikan masukan kepada saya. Dan mungkin yang terakhir penyelesaiannya mungkin saya akan meminta pendapat dari kepala sekolah saya Bu. Itu. Jadi dukungan itu mungkin agak penting sekali ya Bu ya, dari dukungan rekan sejawat dan kepala sekolah itu mungkin yang akan membantu pembelajaran saya jauh lebih baik ke depannya. Jadi Ibu akan libatkan Ibu sendiri, Ya, jadi saya rekan sendiri. sejawat Ibu dan Betul. kepala sekolah ya. Betul, Jadi ya, itu jadi- semuanya akan mendukung ya, Betul. sehingga program ataupun aksi yang Ibu itu bisa tercapai sepertinya Ibu. iya, Oke. iya. Nah, dari percakapan kali ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini alhamdulillahnya lega ya, mungkin ya saya dapat menceritakan masalah saya kepada Ibu Komaria, kemudian saya dapat menemukan strategi bagaimana melatih murid saya untuk bisa tampil percaya diri dalam berpidato. Yang pertama mungkin saya tadi strateginya secara berkelompok kecil. Yang kedua saya mungkin akan membentuk program tersendiri kepada anak-anak secara seminggu 2 kali untuk bergiliran tampil di depan kelas. Oke, rencana Ibu sangat bagus sekali. Iya, terima kasih, Bu sangat Komaria. bagus sekali. Semoga rencana Ibu bisa terrealisasi ya Bu ya. Amin, berjalan amin, lancar, amin, bisa terlaksana. berjalan lancar, Iya. semuanya dengan pihak-pihak yang tersebut pun semuanya mudah-mudahan dilancarkan ya Bu Amin, ya. amin, iya. Oke, baiklah Ibu, sesi percakapan kita kali ini cukup sampai ini. Semoga ke depan bisa lancar. Iya, Bu, Saya ya. tunggu ya Bu ya Iya. kelanjutan dari rencana aksi yang Ibu. Baik Bu ya, mudah-mudahan nanti setelah apa yang saya lakukan kepada murid saya, nanti saya bisa refleksikan dan saya bisa ceritakan kepada Ibu Komaria ke depannya gitu ya. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih, saya yang berterima kasih kepada Ibu Komaria dapat Iya, sama-sama. membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Sama-sama juga Ibu. Terima kasih Bu Komaria atas waktunya. Saya permisi pulang dulu ya Bu Oh, ya. iya, Ya. mangga, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu Komaria, setelah tadi mengobservasi proses coaching yang telah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi, apakah yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching itu sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pada saat di awal tadi Bu? Tadi saya melakukan coaching kepada Bu Pri, alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan indikator yang sudah saya sampaikan. Di sana adanya dari tujuan Bu Pri sudah menjabarkan adanya tujuannya. Terus dari segi identifikasi masalah terlihat bahwa Bu Pri itu ada masalah dengan anak muridnya, ada ketidakpedean dalam mempelajari bahasa Indonesia terutama dalam pidato. Nah, sehingga ada solusi yang dijabarkan melalui strategi-strateginya, yaitu tadi adanya diskusi kelompok kecil, kemudian nanti akan membentuk lagi setelah selesai diskusi kelompok kecil akan melakukan program, ada menyusun suatu program-program lagi sehingga si anak tersebut atau si murid-muridnya tersebut bisa menjadi percaya diri, seperti itu Ibu.
Jadi Bu Pri tadi sudah menjalankan alur tirta ya Bu ya, dengan secara rinci, dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan dan tanggung jawabnya ya Bu ya. Iya. Kebetulan Bu Pri juga hebatnya itu semuanya mendukung. Ada pihak-pihak tertentu seperti kepala sekolah ya yang benar-benar mendukung programnya, terus adanya bantuan rekan sejawatnya sehingga ada yang mengingatkan dan membantu dalam proses kegiatan tersebut itu Bu. Jadi ada pihak yang terlibat ya Bu ya di dalamnya ya Bu ya. Ya. Dari rencana tersebut Bu Pri itu akan dilaksanakan 2 hari lebih cepat, mungkin lebih cepat dari perkiraan sebelum dianya. Ya, jadi 2 hari akan membentuk, lalu kemudian dari 2 hari tersebut dia setelah membentuk suatu kelompok itu dia membentukkan program-programnya lagi. Baik ya, bagus ya Bu ya program yang akan dilaksanakan sepertinya sangat akan bagus sekali. berjalan dengan lancar ya. Baik, mohon izin saya menyampaikan juga hasil pengamatan saya tadi. Sudah terlihat juga pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu yang Ibu sampaikan kepada Ibu Pri sudah muncul, kehadiran penuh juga sudah muncul, dan juga terjadi mendengarkan aktif ya antara keduanya ya. Dari ketiga kompetensi coaching yang tadi telah dilakukan, selanjutnya kompetensi mana yang akan dikembangkan nanti oleh Ibu? Dari kompetensi tersebut saya ingin mengembangkan lagi kompetensi pertanyaan berbobot dari yang lebih meningkat lagi, dari sehingga kita bisa tahu, saya pribadi bisa mengetahui gitu, dan si coach pun bisa mencari solusi yang lebih ya Bu ya, yang lebih spesifik sehingga akan tahu strategi-strategi lagi untuk pembelajaran, terutama pembelajaran yang lainnya gitu, yang dalam topik ini adalah pembelajaran mengenai berpidato. Jadi saya ingin menggali lagi bagaimana dari pertanyaan berbobot itu lebih berkembang, lebih kemampuannya juga dalam mencari solusi dan ide-ide serta strategi-strategi yang lainnya gitu. Mungkin dari pembelajaran kali ini tuh lebih ke pidato, saya kedepannya pengen di pembelajaran lain seperti matematika mungkin ya gitu, seperti IPA kalau memang ada keluhan-keluhan baik dari bisa dari Bu Pri ataupun dari guru-guru yang lainnya juga, itu yang saya pengen mengembangkan pertanyaan berbobot tersebut. Oke, baiklah. Jadi di sini bisa disimpulkan Ibu akan lebih bisa meningkatkan, mengeksplorasi kembali pertanyaan berbobot ya Bu ya. Tidak hanya fokus pada satu pelajaran mungkin untuk itu ya, bisa dilakukan kepada mata pelajaran yang lainnya dan juga dapat disosialisasikan kepada rekan sejawat juga yang lain dalam pihak yang terlibat tersebut ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Bagus sekali hasil dari proses coaching yang telah tadi berjalan. Keduanya sudah melakukan alur tirta yang baik dan semoga semua juga dapat tercapai hasil yang baik. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Bu Komaria Bu, atas saya waktu yang telah Bu, diluangkan. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek coaching kali ini sudah berjalan. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan saya sebagai coach. Pada kali ini alhamdulillah proses coaching kali ini berjalan lancar. Dari si coach terlihat 3 alur tirta yang sudah tersampaikan, adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga si coach bisa menemukan sendiri strategi dan solusi-solusinya sehingga akan menambah pengetahuan dan pengembangan si coach tersebut. Baiklah, di sini saya bertindak sebagai observer. Saya akan merefleksikan hasil praktek coaching yang telah dilakukan tadi. Yang pertama itu telah terjadi proses coaching yang sangat baik, ada timbal balik yang baik, menjalankan kesadaran penuh yang baik, mendengarkan dengan aktif, dan juga banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat ditemukan solusi dan ide-ide gagasan yang dapat disampaikan oleh coach dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya sebagai coach akan merefleksikan hasil tadi kita coaching. Saya di sini sebagai coach, alhamdulillah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat memunculkan ide-ide maupun solusi-solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian lihat dari gestur tubuh sang coach sudah timbul sekali mendengarkan dengan penuh, kemudian berusaha untuk memahami apa yang sedang saya rasakan. Demikianlah refleksi dari kami. Mudah-mudahan refleksi ini bisa menjadikan pembelajaran buat kami masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.